Langit sore di perairan Ambalat berwarna jingga keemasan saat deru mesin kapal nelayan Indonesia terdengar beriringan dengan ombak yang bergulung pelan. Para nelayan sibuk menarik jaring mereka, berharap tangkapan hari ini cukup untuk keluarga di rumah. Namun, keriuhan itu berubah menjadi keheningan mencekam ketika sebuah kapal patroli Malaysia muncul di Cakrawala, melaju perlahan tapi pasti ke arah mereka. Di tiangnya, bendera Malaysia berkibar angkuh, seolah menantang batas kedaulatan yang sudah jelas tertulis di peta dunia. "Kita harus pergi dari sini, Pak Hasan," bisik seorang nelayan muda dengan suara bergetar. Hasan, seorang nelayan berusia 50-an, menghela napas panjang. "Ini laut kita, Dik. Kalau kita mundur sekarang, besok mereka akan datang lebih dalam lagi." Tatapan matanya tegas, tapi ia tak bisa menutupi kegelisahan yang menyelubungi hatinya. Seumur hidupnya, ia mencari nafkah di sini, di laut yang sudah menjadi saksi perjuangan para leluhur. Dari atas kapal patroli Malaysia, seorang perwira berdiri di anjungan dengan tangan terlipat. Dengan pengeras suara, ia memberikan peringatan singkat. "Perhatian, kalian memasuki wilayah Malaysia. Segera tinggalkan area ini atau kami akan mengambil tindakan tegas." Suaranya menggema di atas laut yang tenang, namun ancaman itu bagaikan badai yang siap menghantam. Nelayan-nelayan itu saling berpandangan. Mereka tahu batas perairan mereka. Mereka tahu Ambalat adalah bagian dari Indonesia, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Tapi di hadapan mereka, kapal Malaysia tetap mendekat, semakin lama semakin dekat, seakan ingin menegaskan dominasi. Salah satu nelayan, dengan tangan gemetar, mengangkat ponselnya dan mulai merekam. "Kita harus laporkan ini. Dunia harus tahu mereka datang lagi." Ketegangan mencapai puncaknya ketika kapal Malaysia mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Suara letusan itu memecah kesunyian, membuat burung camar yang beristirahat di bebatuan karang berterbangan panik. Beberapa nelayan menunduk ketakutan, sementara yang lain menggertakkan gigi dengan amarah yang sulit dibendung. "Ini sudah keterlaluan," seru salah satu dari mereka. "Mereka pikir mereka siapa?" Di Jakarta, berita tentang insiden ini segera menyebar cepat. Video yang direkam oleh nelayan menjadi viral di media sosial, memicu gelombang kemarahan rakyat Indonesia. Di kantor Kementerian Pertahanan, Prabowo Subianto menonton rekaman itu dengan wajah tanpa ekspresi, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia menutup layar, lalu mengangkat teleponnya. "Siapkan rapat darurat. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Sementara itu, di Laut Sulawesi, kapal-kapal TNI AL mulai bergerak, mengarungi gelombang dengan misi yang jelas, mempertahankan kedaulatan. Mereka bukan hanya datang untuk menunjukkan keberadaan, tetapi untuk memastikan bahwa tanah air takkan diinjak seenaknya. Jenderal Laut yang memimpin armada menerima perintah langsung, "Kita akan buat mereka tahu batasnya." Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, menyisakan langit yang berwarna merah membara. Seolah menjadi pertanda bahwa malam ini, dan malam-malam berikutnya, Ambalat tidak akan tidur dalam damai. Di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB di New York, delegasi Indonesia dan Malaysia duduk berseberangan dalam ruangan yang dipenuhi ketegangan. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, membuka pernyataannya dengan tegas, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Blok Ambalat adalah bagian sah dari Indonesia berdasarkan hukum internasional. Malaysia telah berulang kali melakukan pelanggaran batas. Kami menuntut agar tindakan provokatif ini dihentikan segera, atau konsekuensi diplomatik akan menyusul." Duta Besar Malaysia tersenyum tipis, lalu dengan nada yang dibuat tenang, ia menjawab, "Malaysia hanya menegakkan hak historisnya atas wilayah ini. Kami tidak mencari konfrontasi, tapi kami tidak akan mundur dari klaim kami." Kata-katanya terdengar manis, tetapi di baliknya tersirat arogansi yang menusuk telinga para diplomat Indonesia. Sementara itu, di Jakarta, Prabowo mengikuti jalannya pertemuan lewat siaran langsung internal di ruang rapat Kementerian Pertahanan.
Ia mengetukkan jarinya ke meja, pikirannya berputar cepat. Pria itu tahu, diplomasi di PBB hanyalah permainan kata-kata, dan Malaysia sedang mencoba mengulur waktu. Kita harus bertindak lebih cepat. Jika kita menunggu keputusan dari mereka, kita akan kehilangan momentum, katanya kepada para petinggi TNI yang duduk di sekelilingnya. Di luar negeri, dunia mulai memperhatikan eskalasi di Ambalat. Amerika Serikat dan China, dua kekuatan besar yang berkepentingan di Asia Tenggara, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Washington mengirimkan pesan kepada Jakarta, menyarankan agar Indonesia menahan diri, sementara Beijing, yang juga memiliki sengketa maritim sendiri, memilih untuk tetap netral. Namun Prabowo tahu, di balik semua itu, mereka hanya menunggu peluang untuk mendapatkan keuntungan dari ketegangan ini. Di Laut Sulawesi, armada TNI AL semakin memperketat patroli. Kapal-kapal perang Indonesia mulai memasuki posisi strategis, mengapit wilayah Ambalat dari dua sisi. Di udara, pesawat tempur Sukhoi dan F-16 Indonesia mulai melakukan manuver intimidasi, terbang rendah di atas kapal-kapal Malaysia. Para pilot TNI AU melaporkan bahwa kapal patroli Malaysia tampaknya mulai bergerak mundur, tapi mereka masih bertahan di perbatasan. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mendapat tekanan dari oposisi dan rakyatnya sendiri. Sebagian besar masyarakat Malaysia mulai khawatir bahwa provokasi terhadap Indonesia bisa berujung pada konflik militer yang tak mereka harapkan. Namun, di kalangan elit politik, ada yang mendorong pemerintah agar tetap bersikap keras. Indonesia tidak akan berani mengambil langkah militer penuh, kata seorang pejabat senior pertahanan Malaysia dalam pertemuan tertutup. Sementara itu, di Jakarta, Presiden memanggil Prabowo untuk rapat terbatas di Istana Negara. Kita harus bijak dalam bertindak, Pak Prabowo. Kita tidak bisa terburu-buru, ujar Presiden dengan nada serius. Namun, Prabowo hanya tersenyum tipis. Pak Presiden, sejarah sudah membuktikan bahwa kelemahan hanya mengundang lebih banyak penghinaan. Kita bisa tetap berpegang pada diplomasi, tapi kita harus memastikan mereka paham bahwa harga dari tindakan mereka akan sangat mahal. Malam itu, keputusan besar diambil. Indonesia akan memberikan peringatan terakhir kepada Malaysia, tetapi jika mereka masih bertahan di perairan Indonesia, maka operasi militer terbatas akan dilakukan. Langit malam di Jakarta dipenuhi cahaya dari lampu-lampu gedung, tetapi di dalam ruang rapat militer, hanya ada satu pemikiran yang memenuhi kepala semua orang, perang bisa saja terjadi kapan saja. Di ruang rapat Kementerian Pertahanan, suasana terasa begitu tegang. Layar proyektor menampilkan rekaman insiden di Ambalat, menunjukkan bagaimana kapal patroli Malaysia dengan arogan menembakkan peringatan ke arah nelayan Indonesia. Di sudut ruangan, beberapa perwira tinggi TNI AL menggertakkan gigi mereka, sementara yang lain hanya bisa mengepalkan tangan dengan marah. Semua mata tertuju pada sosok yang duduk di ujung meja, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menatap layar itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Setelah video berhenti diputar, ia menoleh ke arah Panglima TNI, Jenderal Andika. "Berapa lama pasukan kita bisa tiba di Ambalat?" tanyanya dengan nada rendah, tapi penuh tekanan. Jenderal Andika segera menjawab, "Sebagian armada sudah bergerak. Dalam waktu kurang dari 12 jam, kita bisa menempatkan kapal perang utama di sana." Prabowo mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia berjalan mengitari meja, menatap satu persatu para petinggi militer di ruangan itu. "Saya sudah cukup sabar dengan permainan Malaysia ini. Berulang kali mereka menguji batas kita, berpikir bahwa kita akan diam saja. Tapi saya katakan sekarang, tidak lagi," ucapnya dengan suara yang tenang namun mengandung ancaman. Di luar gedung kementerian, gelombang kemarahan rakyat semakin besar. Ribuan orang turun ke jalan, mengecam tindakan Malaysia yang kembali merongrong kedaulatan Indonesia. Di media sosial, tagar-tagar Ambalat harga mati mulai mendominasi. Pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan bahwa mereka hanya menegakkan hukum di wilayah yang mereka klaim sebagai miliknya.
Namun bagi rakyat Indonesia, ini adalah penghinaan yang tak bisa dibiarkan. Di tengah krisis yang semakin memanas, Presiden mengadakan pertemuan darurat di Istana Negara. Menteri Luar Negeri segera diinstruksikan untuk mengajukan nota protes keras kepada Malaysia. Namun Prabowo punya strategi lain. Diplomasi tetap kita jalankan, tapi kita tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Kita butuh aksi nyata. Saya usulkan pengerahan pasukan tambahan di sekitar perbatasan, ujarnya dengan tegas. Malam itu, di pangkalan militer Surabaya, kapal-kapal perang Indonesia mulai dipersiapkan. Para prajurit dengan seragam tempur berdiri tegak di geladak, senjata mereka siap dalam genggaman. Radar di kapal fregat Kri Bung Tomo mulai menangkap pergerakan kapal asing yang masih berkeliaran di perairan sengketa. Komandan kapal menerima instruksi langsung dari Jakarta, bertindak sesuai prosedur, tapi jangan ragu memberi peringatan keras. Sementara itu, di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia mulai merasakan tekanan. Intelijen mereka melaporkan bahwa Indonesia telah meningkatkan kesiagaan militer. Beberapa diplomat mereka mulai gelisah, khawatir situasi bisa lepas kendali. Namun, beberapa elit politik Malaysia justru bersikeras mempertahankan klaimnya, percaya bahwa Indonesia tidak akan berani mengambil langkah lebih jauh. Mereka tak sadar, kali ini mereka berhadapan dengan Prabowo Subianto, seseorang yang takkan mundur dari konfrontasi jika menyangkut kedaulatan bangsa. Di langit Ambalat, pesawat tempur Sukhoi TNI AU mulai berpatroli, membelah awan dengan raungan mesinnya. Di bawahnya, laut yang tenang kini menyimpan ketegangan luar biasa. Seolah menjadi saksi bisu dari dua negara yang kini berada di ambang konflik. Dan di tengah gelombang yang terus berdebur, hanya ada satu hal yang pasti, Indonesia tidak akan mundur. Fajar baru saja menyingsing di perairan Ambalat ketika sebuah insiden besar meletus. Sebuah kapal perang Malaysia, KD Jebat, dengan sengaja melintasi batas perairan Indonesia dan mengabaikan semua peringatan yang diberikan. Di anjungan Kri Igusti Ngurah Rai, Kolonel Laut Aditya menggertakkan gigi melihat radar yang menunjukkan pergerakan agresif lawan. Mereka benar-benar cari ribut, gumamnya sambil mengangkat radio komunikasi. KD Jebat, ini wilayah Indonesia. Segera mundur atau kami akan mengambil tindakan. Suara Aditya menggema melalui radio. Namun, bukannya berbalik, kapal Malaysia justru menyalakan radar tempur dan mengunci salah satu kapal patroli Indonesia yang berada di dekatnya. Semua mata di ruang kendali Kri Igusti Ngurah Rai membelalak. Mereka benar-benar siap bertarung, ujar seorang perwira dengan nada geram. Di langit, dua jet tempur FA-18 Malaysia berusaha mengganggu patroli udara Indonesia. Pilot TNI AU, Mayor Jatmiko, segera merespons dengan manuver berbahaya, mengunci salah satu jet lawan dengan radar rudal. Mundur atau kami akan bertindak, serunya di radio. Namun, pesawat Malaysia terus melintas dalam formasi ofensif, menguji batas kesabaran Indonesia. Di Jakarta, laporan mendesak masuk ke ruang rapat Kementerian Pertahanan. Prabowo membaca laporan itu dengan rahang mengeras. Mereka benar-benar nekat, katanya, menatap Panglima TNI. Saya sudah beri peringatan, dan sekarang mereka menantang kita secara terbuka. Ia lalu menoleh ke seorang ajudan. Hubungi Presiden, kita butuh keputusan segera. Di Istana Negara, rapat darurat segera digelar. Presiden, setelah mendengar laporan dari Panglima TNI dan Menlu, akhirnya mengambil keputusan yang ditunggu-tunggu. Kita beri mereka waktu 1 jam untuk mundur. Jika tidak, gunakan kekuatan penuh untuk mengusir mereka. Prabowo mengangguk tegas. Baik, Pak. Ini saatnya mereka tahu konsekuensi dari kesombongan mereka. Kembali ke perairan Ambalat, waktu ultimatum hampir habis. KD Jebat masih bertahan, dan jet-jet tempur Malaysia masih berkeliaran di udara. Saat detik terakhir ultimatum berakhir, suara perintah terdengar di seluruh geladak kapal perang Indonesia. Serang target dengan prosedur peringatan terakhir. Tak lama kemudian, 2 rudal anti kapal dilepaskan,
Tidak langsung ke KD Jebat, tetapi jatuh beberapa ratus meter di depannya sebagai tembakan peringatan keras. Tindakan ini membuat kapal Malaysia akhirnya panik. Mereka tidak menyangka Indonesia akan seagresif ini. KD Jebat akhirnya mulai berbalik arah, diikuti oleh jet-jet tempur mereka yang bergegas kembali ke wilayah udara Malaysia. Kri Gusti Ngurah Rai tetap dalam posisi siaga, memastikan tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi. Di ruang kendali, Kolonel Aditya menarik napas lega. Mereka akhirnya mengerti bahwa kita tidak main-main. Di Jakarta, kabar kemenangan kecil ini segera menyebar. Rakyat Indonesia bersorak di media sosial, memuji keberanian TNI dalam mempertahankan kedaulatan negara. Namun, di markas besar TNI dan Kementerian Pertahanan, Prabowo tetap waspada. Ini belum selesai, katanya kepada Panglima TNI. Mereka mungkin mundur hari ini, tapi besok bisa saja mereka kembali dengan provokasi yang lebih besar. Kita harus siap untuk semua kemungkinan. Dini hari, ketika laut masih tenang, ketegangan di perbatasan Ambalat mencapai puncaknya. Radar Kri Gusti Ngurah Rai kembali mendeteksi pergerakan mencurigakan. Kali ini, lebih dari satu kapal perang Malaysia bergerak dalam formasi tempur, melintasi batas maritim yang sudah jelas merupakan wilayah Indonesia. Kolonel Aditya berdiri di anjungan, matanya tajam mengamati layar radar. Mereka benar-benar melewati batas, gumamnya dengan nada tegang. Di udara, Mayor Jatmiko dan timnya sudah dalam posisi siaga. Sukhoi Su-30 mereka kini berhadapan langsung dengan dua jet tempur FA-18 Malaysia yang terbang rendah di atas perairan Ambalat. Melalui radio, Jatmiko memberikan peringatan terakhir. Ini wilayah kedaulatan Indonesia. Segera berbalik atau tindakan tegas akan diambil. Namun, bukannya mundur, jet Malaysia justru meningkatkan kecepatan, seolah siap menyerang. Di Jakarta, ruang komando Kementerian Pertahanan berubah menjadi pusat kendali penuh. Prabowo, yang sejak tadi malam sudah memantau situasi, mendengar laporan terbaru dari Panglima TNI. Mereka mulai masuk lebih dalam, "Pak, kita tidak bisa menunggu lebih lama." Prabowo menatap layar besar yang menampilkan koordinat kapal perang Malaysia. Ia menarik napas dalam, lalu mengangguk. Jika mereka menyerang lebih dulu, kita balas dengan kekuatan penuh. Tiba-tiba, ledakan keras mengguncang laut. Salah satu kapal patroli Indonesia, Kri Hiu, terkena tembakan peringatan dari kapal perang Malaysia. Sirene darurat langsung meraung di seluruh armada Indonesia. Kita diserang. Mereka benar-benar melepaskan tembakan. Suara seorang perwira terdengar di radio. Di anjungan Kri Gusti Ngurah Rai, Kolonel Aditya langsung berteriak, "Balas tembakan. Targetkan kapal mereka." Di udara, Mayor Jatmiko melihat situasi semakin kacau. Saat ia bersiap melakukan manuver defensif, salah satu jet Malaysia tiba-tiba mengunci pesawatnya dengan radar rudal. Detik berikutnya, misil dilepaskan. Dengan refleks cepat, Jatmiko menarik kendali, melakukan manuver menghindar di ketinggian rendah. Mereka sudah menyerang. Kita dalam kondisi tempur penuh. Serunya melalui radio. Di bawah laut, Kri Nagapasa yang sudah lama membuntuti kapal selam Malaysia, kini bergerak dalam mode serangan. Komandan kapal selam Indonesia segera memberikan perintah, "Lepaskan torpedo peringatan. Pastikan mereka tahu kita tidak akan tinggal diam." Torpedo itu melesat, melewati lambung kapal selam Malaysia dengan selisih beberapa meter. Sadar bahwa Indonesia tidak bermain-main, kapal selam Malaysia segera bergerak mundur ke perairan mereka. Di Jakarta, kabar pecahnya kontak senjata langsung sampai ke meja Presiden. Tanpa ragu, Presiden mengumumkan bahwa Indonesia akan meningkatkan status pertahanan ke level tertinggi. "Kita tidak menginginkan perang, tapi kita tidak akan membiarkan kedaulatan kita diinjak-injak," ucapnya dalam pidato darurat yang segera disiarkan ke seluruh negeri. Di media sosial, rakyat Indonesia beramai-ramai menyuarakan dukungan penuh untuk TNI. Di perbatasan Ambalat, pertempuran kecil akhirnya mereda setelah beberapa kapal Malaysia mundur.
Namun, Prabowo tahu ini bukan akhir dari segalanya. Malaysia telah mengambil langkah yang sangat berbahaya, dan dunia kini menunggu bagaimana Indonesia akan merespons. Dengan mata yang tajam, ia berbisik pada dirinya sendiri, jika mereka ingin perang, maka kita akan memastikan mereka menyesali keputusan itu. Di ruang kendali utama KRI Igusti Ngurah Rai, ketegangan masih terasa meski baku tembak telah berhenti. Kolonel Aditya menatap ke arah laut, di mana kapal-kapal Malaysia yang sebelumnya agresif kini mulai menjauh. Namun, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanya jeda sebelum badai yang lebih besar. Mereka mundur, tapi bukan karena takut. Mereka hanya sedang menyusun strategi, ujarnya kepada wakilnya. Di langit Ambalat, Mayor Jatmiko dan timnya masih berpatroli, memastikan tidak ada jet tempur Malaysia yang kembali untuk provokasi lebih lanjut. Saat ia berputar di ketinggian rendah, suara dari radio kokpitnya terdengar. "Mayor, perintah dari pusat. Kembali ke pangkalan untuk pengisian ulang dan bersiap siaga. Kita belum tahu apa langkah mereka selanjutnya." Jatmiko menghela napas, matanya masih waspada memindai cakrawala sebelum akhirnya berbalik arah. Di Jakarta, suasana Kementerian Pertahanan semakin panas. Prabowo berdiri tegak di depan layar besar yang menampilkan peta pergerakan militer di Ambalat. Di sampingnya, Panglima TNI berbicara dengan suara berat. "Ini bukan lagi sekadar provokasi, Pak. Mereka sudah menyerang lebih dulu. Dunia sedang memperhatikan bagaimana kita merespons." Prabowo mengangguk pelan, lalu berkata dengan nada tegas, "Kita beri mereka satu kesempatan terakhir untuk mundur. Jika mereka melanggar lagi, kita anggap ini sebagai deklarasi perang." Ultimatum resmi pun dikeluarkan dari Jakarta. Melalui saluran diplomatik dan siaran langsung, Indonesia memberi peringatan terakhir kepada Malaysia. "Kami tidak menginginkan konflik, tapi jika kedaulatan kami terus diganggu, kami tidak akan ragu mengambil tindakan yang lebih keras." Malaysia memiliki waktu 24 jam untuk menarik semua aset militernya dari Ambalat. Dunia pun terkejut dengan ketegasan Indonesia. Media internasional mulai menyorot ketegangan yang bisa memicu perang besar di Asia Tenggara. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia menghadapi dilema besar. Militer mereka ingin melanjutkan tekanan, tapi tekanan internasional mulai menumpuk. Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN mulai meminta Malaysia untuk menahan diri. Seorang penasihat senior berkata dengan suara lirih, "Jika kita terus maju, kita akan menghadapi bukan hanya Indonesia, tapi juga kecaman dunia. Apakah kita siap untuk itu?" Perdana Menteri hanya terdiam, matanya menatap tajam ke layar yang menampilkan berita tentang kesiapan tempur Indonesia. Sementara itu, di Pangkalan Udara Balikpapan, ratusan prajurit TNI AU bersiap dalam status siaga penuh. Rudal-rudal pertahanan telah dipasang, jet tempur sudah siap lepas landas dalam hitungan menit. Seorang teknisi mendekati pesawat Sukhoi yang dikendarai Mayor Jatmiko, memastikan semuanya dalam kondisi optimal. "Kita benar-benar berada di ambang perang, Mayor," katanya. Jatmiko hanya tersenyum tipis, memasang helmnya. "Jika mereka melanggar batas lagi, kita pastikan mereka tahu siapa yang sebenarnya berkuasa di langit ini." Di Laut Sulawesi, KRI Nagapasa masih dalam posisi strategis, mengintai pergerakan kapal selam Malaysia yang masih bertahan di